Sahabat sekalian, dalam hidup, setiap langkah yang kita ambil seringkali meninggalkan jejak. Beberapa jejak itu merupakan kenangan yang indah. Namun, tak jarang pula yang meninggalkan pecahan-pecahan kenangan yang tajam dan menyakitkan. Saat kita terjatuh dan berjalan di atas pecahan kenangan tersebut, rasa sakit yang timbul tidak hanya fisik, tetapi juga emosional dan mental. Untuk tumbuh lebih kuat dan bijaksana dalam menuju pemulihan, berikut ini adalah 5 langkah yang dapat menjadi panduan bagi kita untuk menyembuhkan luka tersebut. Mengolah rasa sakit menjadi kekuatan dan melangkah maju dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih damai. Pertama, sadari sensasi fisik. Saat kita berhadapan dengan kenangan yang menyakitkan, seringkali yang pertama kita rasakan adalah sensasi fisik yang muncul sebagai respons. Mungkin itu adalah tarikan di kaki yang mencoba melangkah pergi, rasa perih di hati yang teriris, atau ketegangan di otot yang mencerminkan perjuangan batin. Saat ini, saya ingin mengajakmu untuk mengamati sensasi-sensasi tersebut tanpa menghakimi atau terbawa olehnya. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit, tapi lebih kepada mengakui dan membiarkan diri kita merasakan sepenuhnya. Dengan membiarkan sensasi tersebut mengalir dan pergi, kita mulai melangkah pada jalur pemulihan. Yang kedua, terbuka pada emosi. Penerimaan adalah sebagai kunci. Membiarkan diri terbuka pada emosi merupakan langkah kunci dalam menghadapi dan akhirnya berdamai dengan kenangan. Kenangan, entah itu momen yang membawa kebahagiaan atau kesedihan, seringkali membangkitkan gugus emosi yang beragam. Dari kesedihan yang mendalam, kemarahan yang membara, hingga kekecewaan yang menyayat hati. Mengakui keberadaan emosi-emosi ini, serta membiarkan diri merasakan mereka sepenuhnya tanpa usaha untuk melawan atau mengubahnya, adalah inti dari proses penerimaan. Penerimaan adalah tentang menghadapi kenyataan, perasaan kita dengan keberanian dan kejujuran. Emosi seperti ombak di lautan, datang tanpa permisi dan pergi tanpa pamit. Dengan menyambut mereka, kita memungkinkan diri untuk mengalami belajar dan akhirnya menemukan kedamaian dengan bayangan masa lalu yang tetap mengikuti kita. Ini adalah perjalanan menuju kesembuhan, di mana kita belajar untuk tidak hanya mengenali dan menghargai kedalaman emosi diri kita, tetapi juga kekuatan yang ada dalam diri untuk melangkah melewati dengan hati yang lebih bijaksana dan damai. Yang ketiga, berfokuslah pada napas, kembali ke masa kini. Ketika emosi melanda bagi badai, mengaburkan pandangan, dan menjauhkan kita dari kejernihan pikiran, ingat akan kekuatan napas. Napas bukan sekedar aliran udara. Ia adalah objek yang paling kuat ke saat ini. Sebuah titik stabil di tengah perasaan emosi yang mengguncang, dengan memusatkan perhatian pada irama napas yang masuk dan keluar lewat hidung. Ini bukan hanya menarik kembali ke momen nyata dan hidup, tetapi juga menemukan kekuatan dalam ketenangan. Latihan sederhana ini bukan hanya tentang kembali ke saat ini. Ia adalah pengingat bahwa kita memiliki kendali atas diri kita, bahkan dalam situasi yang paling kacau sekalipun. Untuk kamu, kembali pada napas adalah sebuah cara untuk berhadapan dengan kekacauan dengan kepala tegak dan hati yang lebih tenang. Yang keempat, berlatih welas asih, memaafkan dan membebaskan. Sahabat, welas asih terhadap diri sendiri dan juga orang lain bukan hanya tentang memahami dan mengampuni kesalahan yang telah berlalu. Ini tentang menemukan kebebasan. Ketika kita memilih untuk memaafkan,
kita sebenarnya memilih untuk melepaskan rantai yang mengikat jiwa kita kepada rasa sakit dan kekecewaan. Ini bukan proses yang mudah, namun melalui pemaafan ini, kita membuka jalan menuju pemulihan dan kedamaian batin. Memaafkan adalah tindakan berani yang membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu, memberi kita kekuatan untuk melangkah lebih jauh dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih damai. Terakhir, bersyukur atas masa kini. Karena disinilah kekuatan sejati kita berada. Kenangan, meskipun kadang menyakitkan, adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita ke sini. Ke momen ini di mana kehidupan terus bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak keajaiban kecil yang sering terlewatkan. Keindahan alam yang tenang, kehangatan dari kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, senyuman tulus dari seorang teman, atau rasa syukur sederhana dari menikmati secangkir teh di pagi hari. Semua ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang jauh di ufuk, melainkan sebuah perjalanan yang kita bisa lalui setiap hari, dengan setiap napas yang kita hirup dan setiap langkah yang kita ambil. Biarkan setiap momen kecil menjadi sumber keceriaanmu. Sahabat sekalian, di setiap pecahan kenangan terdapat benih kebijaksanaan dan kekuatan yang siap untuk bertunas. Perjalanan melalui rasa sakit bukan akhir, melainkan awal dari proses belajar, bertumbuh, dan bersinar lebih terang. Dari reruntuhan dan luka, kita belajar bagaimana membangun kembali diri dengan lebih kuat, lebih bijak, dan dengan cahaya yang terang dalam hati. Ini bukan sekedar perjalanan melewati kenangan, tapi perjalanan meraih versi terbaik dari dirimu.